minggu, apa kabarnya? Pastinya luar biasa ya. Oh ya adik-adik, kakak mau mengingatkan adik-adik, jangan lupa hari ini untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu GKPS Cijantung. Oh ya, tetap semangat ya adik-adik, ikuti semua ibadahnya dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan jangan lupa di sesi terakhir ada kegiatan yang akan ditampilkan oleh kakak sekolah minggu. Pastinya semuanya bagus-bagus ya. Oh ya, tetap semangat ya adik-adik dalam menghadapi COVID-19. Tetap stay at home, semangat, tetap sehat selalu. Salam dari kakak sekolah minggu GKPS Cijantung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Wah, kakak yakin nih yang di rumah pasti masih kurang semangat. Kita coba sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Iya, walaupun adik-adik di rumah dan kita beribadah secara online, kita harus tetap bersukacita dan senang di dalam Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau beribadah nih. Nah, sebelumnya kita berdiri dulu yuk. Ayo berdiri yuk. Kakak nggak mau lihat ada yang duduk, ada yang lemes, ada yang masuk. Kita harus bersukacita. Oke, pasti di sini pada senang kan semuanya. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Yuk kita nyanyi pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Kita pakai gayanya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Dari awal aja. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, tadi kan katanya bohong itu dosa. Nah, berarti Tuhan Yesus selalu melihat kita perbuatan yang baik ataupun yang jahat. Mari kita angkat lagu pujian, mata Tuhan melihat. Adik-adik tetap berdiri dan lain juga ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, sekarang kita mau bersahabat dulu. Adik-adik ambil sikap atau posisi yang tenang, yang nyaman. Kalau misalkan adik-adik lagi makan, tahan dulu makannya. Kita mau ambil sikap berdoa sambil menyanyikan
pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu pada hari ini kami dapat beribadah ya Bapa. Walaupun jarak waktu ya Bapa, sehingga kami tidak dapat berkumpul bersama, tapi kami yakin ya Bapa, anak-anak-Mu ini ya Bapa, mampu untuk bersatu di dalamnya ya Tuhan. Ya Bapa, sekali lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya Kau berkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang coba Mama mau lihat tangan-tangan adik mana masih ada? Tangan-tangan mana Kak? Oh masih ada. Kalau kakinya masih ada? Coba lihat. Kalau matanya mana? Sekarang kalau mulutnya mana? Kamu masih lengkap ya? Kata Tuhan, kita harus berhati-hati untuk melakukan mata, mulut, tangan, dan kaki. Kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata, hati-hati gunakan matamu juga. Hati-hati gunakan matamu juga. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu juga. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, sekarang giliran waktunya untuk kita. Adik-adik masih ingat tidak? Di minggu yang lalu kita sudah membaca tita dari tita pertama sampai dengan 7. Nah, sekarang kita akan membaca tita ke-8, 9, dan 10 yang akan dibacakan oleh Kak Silvi, Kak Dori, dan Kak Kamila. Adik-adik yang di rumah mengucapkan bersama-sama ya. Yuk kita dengerin. Tita ke-8, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, kalau sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa dipersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan juga jangan sambil mainan ya, atau sedang tidur-tiduran, atau sedang makan. Jadi kita dengarkan firman Tuhan, oke? Sebelumnya kita mau bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Ayo Bang. Boleh pakai gaya ya adik-adik di rumah? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 untuk sampai hidup. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 untuk. Shalom adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Hari ini, di pagi hari ini, Abang akan membawakan firman Tuhan kepada adik-adik. Jadi sebelum
Abang menjelaskan firman Tuhan kepada adik-adik. Tolong adik-adik siapkan seperti biasa Alkitabnya. Mungkin ada kelas yang lebih besar membawa bukunya, bisa dikeluarkan semua supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan lebih baik. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, atas semua penyertaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan kegiatan ibadah online kami hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, agar seluruh kegiatan yang kami jalankan saat ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Begitu juga dengan kesalahan kami Tuhan, Tuhan ampunilah segala kesalahan kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Nah, untuk nats minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Oke, adik-adik buka ya. Matius 5 ayat 37. Adik-adik pasti sudah tahu kan Matius di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul, di Perjanjian Baru. Kalian buka di Matius 5 ayat 37. Oke, yang masih belum bisa buka Alkitabnya, mudah-mudahan jangan sih ya. Mudah-mudahan semuanya bisa buka Alkitab ya. Bisa dibantu sama orang tuanya. Oke, Matius 5 ayat 37. Nah, untuk hari ini Abang yang akan membacakan kepada adik-adik. Jadi adik-adik cukup menyimak, cukup mendengarkan apa yang Abang bacakan. Jadi Abang akan bacakan untuk kalian. Oke, di Matius 5 ayat 37. Abang baca seperti ini isinya ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, Abang ulang ya. Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu. Oke, tema hari ini, tadi Abang udah bilang belum? Abang lupa. Tema hari ini adalah hidup jujur. Nah, tema hari ini adalah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita. Betul nggak? Mungkin adik-adik ada yang sudah biasa jujur. Wih, hebat banget. Atau adik-adik ada yang masih melanggar. Atau sudah dikit-dikit, aduh, Abang aku dikit-dikit sih jujurnya. Atau memang nggak pernah jujur sama sekali. Aduh. Nah, makanya hari ini tema kita tentang hidup jujur. Abang akan bahas tentang tema hari ini. Oke? Tadi di Matius 5 ayat 37 sudah dijelaskan sangat detail tentang apa pengertian dari hidup jujur. Pengertian hidup jujur itu jelas sekali dibilang di ayat 5:37 ini. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke? Paham kan? Definisinya sangat gampang gini. Ayat ini, ayat 5:37 ini merupakan salah satu isi dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Mungkin adik-adik yang besar sudah pernah dengar khotbah Yesus di atas bukit. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil mungkin belum pernah dengar ya. Nih, Abang cerita sedikit. Jadi, pada waktu itu Yesus sedang berada di Galilea. Yesus mengajar, Yesus masuk ke rumah, Yesus mengajar di rumah-rumah, Yesus mengajar di atas perahu. Pada saat itu, Yesus melihat, wah, banyak sekali yang mengikuti dia. Banyak sekali, sampai tempat dia mengajar itu penuh. Akhirnya, Yesus memutuskan untuk naik ke atas bukit supaya dia dapat terlihat oleh orang banyak itu. Saking banyaknya orang itu, mungkin karena semuanya besar-besar, akhirnya Yesus itu nggak kelihatan. Akhirnya dia memutuskan untuk naik ke atas bukit sedikit lebih tinggi dari yang lain supaya dia dapat dilihat. Dari situ dia mengajar tentang, bisa dibilang, inti dari ajaran Kristen. Khotbah Yesus di atas bukit ini bisa dibilang adalah khotbah yang terpanjang yang menceritakan tentang inti ajaran Kristen ini. Kalau adik-adik agak sedikit ke belakang, kita lihat dari Matius 5 sampai Matius 7, di situ diceritakan, dibuat secara detail oleh Matius apa saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mulai dari garam dan terang dunia, mulai dari Yesus dan hukum Taurat, hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal menghakimi, jalan yang benar, 2 macam dasar hukum, semua diceritakan oleh Yesus sangat jelas.
Jadi kalau adik-adik ingin tahu sebenarnya ajaran Kristen itu tentang apa sih? Mungkin adik-adik bisa mulai baca dari Matius 5 ayat 7. Ayat Matius 5 sampai Matius 7 itu, oke? Nah, khotbah Yesus di bukit ini sebenarnya di dalam Alkitab ditulis dalam dua kitab. Yang pertama itu kitab Matius, yang kedua itu kitab Lukas. Kalau kitab Matius ini bisa dibilang lebih panjang dan lebih lengkap daripada kitab di Lukas ini. Karena apa? Karena menurut informasinya adalah yang pasti kitab Matius ini yang dibuat oleh Matius sendiri merupakan satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Di dalam kitab Matius ini, dalam khotbah di bukit ini dijelaskan bahwa Yesus bersama murid-muridnya naik ke atas bukit. Artinya Matius pada saat itu merasakan sendiri khotbah Tuhan Yesus pada saat itu di atas bukit itu. Sedangkan di dalam kitab Lukas, kenapa lebih sedikit? Katanya Lukas ini bukan satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Gitu. Bahkan ada yang bilang Lukas ini bisa dibilang justru teman sepekerjanya dari Paulus. Artinya bukan orang yang melihat langsung kejadian itu, tapi berdasarkan informasi yang diterima pada saat itu. Jadi itulah kenapa kitab Lukas ini lebih sedikit membahas tentang khotbah di atas bukit. Tapi isinya tetap sama. Hal yang diajarkan juga tetap sama. Jadi adik-adik nggak bisa bilang Matius lebih benar daripada Lukas. Tidak, itu sama-sama benar. Gitu. Jadi hanya banyaknya saja yang berbeda. Itulah sedikit mengenai tentang kitab Matius ini. Nah, kembali ke arti jujur tadi, sudah sangat jelas dijelaskan di dalam nats ini bahwa yang namanya jujur itu mengatakan iya jika memang itu iya, mengatakan tidak jika memang itu tidak. Selebihnya adalah perbuatan si iblis. Oke? Kenapa harus kita bahas ini? Karena sudah sangat jelas di dalam Alkitab bahwa Tuhan sangat membenci kebohongan. Abang sekali lagi harus bilang kepada adik-adik, Tuhan sangat membenci kebohongan. Kenapa Tuhan sangat membenci kebohongan? Di hukum Taurat sudah sangat jelas di pasal 9, Tuhan tidak ingin adanya kebohongan. Dalam titah ke-9 dikatakan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sudah jelas Tuhan tidak suka tentang berbohong. Di ayat yang lain, di Amsal 6, abang buka ya, sedikit Alkitabnya supaya abang gak salah. Di Amsal 6, adik-adik kalau mau buka silakan, Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Abang baca dikit. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Bayangin, Tuhan sudah menyatakan 2 kali di sini bahkan. Lidah dusta dan seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Wow. Sudah jelas banget, Tuhan sangat benci dengan kebohongan. Kalau adik-adik ingat cerita tentang Adam dan Hawa, cara iblis agar membuat Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa adalah dengan kebohongan. Iblis bilang ke Hawa, Hawa, kamu makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan sama dengan Allah. Padahal di awal-awal Adam dan Hawa dibilang oleh Tuhan tidak pernah atau tidak boleh memakan buah ini. Tapi dengan kebohongannya, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya itu Tuhan sangat membenci dengan kebohongan. Tuhan ingin agar adik-adik itu hidup jujur, bukan dengan kebohongan. Oke? Memang di zaman yang saat ini, yang zaman sekarang, yang mungkin adik-adik jalanin atau abang jalanin, kadang kejujuran itu jadi sesuatu yang dibenci. Benar nggak? Kadang kalau kita berusaha untuk jujur, itu jadi musuh buat banyak orang. Ada orang yang nggak mau jujur karena takut dijauhin. Ada orang yang nggak mau jujur karena,
takut dianggap, sok bener kamu, sok paling bener kamu. Ada yang seperti itu. Bahkan ada orang yang nggak mau jujur supaya dapat untung gitu. Itu ada gitu. Banyak sekali motif yang mengharuskan kita itu nggak berkata jujur kepada orang. Wah, itu berat sekali gitu. Memang Tuhan selalu bilang bahwa mengikuti Dia, menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya, itu bukan sesuatu yang menyenangkan adik-adik gitu. Jadi mungkin adik-adik pernah ngerasain adik-adik ingin menjadi orang baik. Adik-adik bertekad jadi pengikut Tuhan yang baik. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Tapi tiba-tiba Tuhan malah kasih cobaan yang banyak sama adik-adik. Tuhan malah kasih, jadi kayak ngerasa, Tuhan kenapa sih? Padahal saya ini kan pengen jadi orang baik gitu. Tapi kenapa saya dikasih cobaan seperti itu? Wah, itulah yang kita hadapin adik-adik gitu. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Itu yang selalu Tuhan bilang ke kita. Dunia ini adalah tempat di mana dosa itu bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Tapi Tuhan gak mau kita sama dengan dunia ini. Makanya adik-adik, kita harus bertekad. Kita harus mempunyai iman yang kuat agar adik-adik tetap teguh dengan imannya. Di dalam pasal 5 ayat 11, Tuhan Yesus bilang gini kepada adik-adik. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bayangin. Di Matius 5 ayat 11 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Jadi adik-adik gak perlu takut, gak perlu khawatir jika memang adik-adik harus hidup jujur, harus berkata jujur, tapi adik-adik dijauhin, atau adik-adik ditinggal, atau adik-adik dijelek-jelekan teman. Gak perlu khawatir. Karena Tuhan bilang berbahagialah kamu. Karena jika memang karena aku kamu difitnah atau dianiaya, tapi kamu harus berbahagia. Gitu. Itu janji Tuhan kepada kita. Walaupun kita memang seperti harus melawan dunia ini, tapi Tuhan selalu bersama kita. Oke? Karena gini adik-adik, berbohong itu bisa menjadi suatu kebiasaan yang menjadi darah daging dalam hidup kita gitu. Mungkin adik-adik berpikir bahwa ini kan berbohong hal-hal kecil bang, ini kan berbohong hal-hal yang gak penting sebenarnya. Justru dari hal-hal kecil itu bisa menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan menjadi berbohong yang besar. Adik-adik harus yakin, adik-adik harus percaya, dengan adik-adik hanya bilang, ini masalah kecil bang, ini hanya masalah bohong-bohong yang kecil gitu. Tapi itu bisa menjadi sesuatu yang besar, itu bisa menjadi sesuatu yang tanpa adik-adik sadarin, itu jadi kebiasaannya adik-adik. Percaya atau enggak? Itu bisa, benar akan terjadi seperti itu gitu. Jadi adik-adik pikir, paling nyontek-nyontek dikit lah, nggak apa-apa kan. Nyontek bisa dibilang adalah salah satu hal berbohong. Kenapa bisa nyontek itu berbohong? Ya karena itu bukan dari hasil apa yang kamu pikirkan, itu bukan hasil apa yang kamu pelajari, tapi itu hasil dari jalan lain yang kamu harus ambil gitu. Jalan yang tidak baik, tapi kamu harus ambil gitu. Padahal guru sudah bilang jangan menyontek, udah jelas dong. Dibilang jangan menyontek, tapi kamu masih menyontek. Itu namanya bisa bilang hal berbohong gitu. Kamu berpikir nyontek itu jadi hal yang kecil, tapi ternyata enggak. Itu bisa jadi sesuatu yang besar yang akan kamu bawa sampai dewasa nanti gitu. Jadi lebih baik tidak berbohong dalam hal-hal kecil, maka itu akan menjadi kebiasaanmu nanti. Kamu tidak akan berbohong dengan hal-hal yang besar. Oke? Maka itu jangan pernah takut untuk hidup jujur. Itu yang harus kalian ingat. Jangan pernah takut untuk hidup jujur. Nah, paling satu lagi yang harus, mungkin adik-adik akan bertanya-tanya, pernah nggak kalian ngalamin yang namanya bohong demi kebaikan? Mungkin banyak orang yang punya sedikit alasan berbohong dengan menyatakan bahwa, bang, kan aku bohong demi kebaikan bang, aku bohong demi bohong putih lah. Gini, yang harus adik-adik
tahu adalah ajaran Kristen itu berdasarkan kebenaran, bukan kebaikan. Gitu. Itu yang harus adik-adik selalu ingat, bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran kebenaran. Apa yang benar menurut Alkitab itu yang kita lakukan, bukan apakah ini kebaikan untuk orang, apakah ini kebaikan untuk siapapun, bukan. Ajaran kita, ajaran Kristen, ajaran berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kalian tahu. Jadi jangan pernah kompromi atau tawar-menawar dengan Tuhan. Jadi kalian yang seperti abang bilang tadi, jangan mentang-mentang kalian bilang, ini Tuhan, ini kan hanya bohong kecil gitu. Tuhan, ini kan bohong, ini kan demi kebaikan gitu. Tuhan tidak pernah melihat itu bohong kecil, atau Tuhan tidak pernah itu melihat bohong itu kebaikan gitu. Yang Tuhan tahu, berbohong itu tidak boleh. Berbohong itu adalah dosa. Itu yang Tuhan tahu. Jadi adik-adik jangan pernah berpikir untuk tawar-menawar dengan Tuhan, atau sedikit-sedikit bilang, ini kan dikit Tuhan. Enggak. Yang ada berbohong atau tidak, benar atau tidak. Itu yang kita jalani. Yang kita jalani adalah kebenaran. Oke? Mungkin sedikit ilustrasi dalam Alkitab. Kalau adik-adik ingat tentang cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu berada di dalam kerajaan Nebukadnezar di Babilonia. Suatu saat Raja Nebukadnezar itu membangun sebuah patung yang besar dan memerintahkan kepada rakyatnya atau siapapun yang ada di dalam kerajaan Nebukadnezar itu agar menyembah patung itu. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah mempunyai Allah yang besar, yaitu Allah kita, dia dengan tegas menolak bahwa saya tidak mau menyembah patung itu. Akhirnya semua orang yang melihat itu melaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Raja, lihat, ada 3 orang Yahudi tidak mau menyembah patung yang kamu buat. Akhirnya dipanggillah mereka. Mereka dihadapkan di depan raja, dan raja menyatakan, apa benar kamu tidak mau menyembah Tuhanku? Kalau kamu tidak mau menyembah Tuhanku, maka kamu akan dilempar ke api. Bayangin, raja langsung bertanya kepada Nebukadnezar, apakah benar kamu tidak mau menyembah Allahku? Jika kamu tidak mau menyembah Allahku, maka kamu akan kulempar ke dalam api. Bayangin pilihannya, menyatakan iya mau, makanya nggak akan dilempar ke api, atau enggak. Waduh, kalau enggak pasti kan dilempar ke api. Tapi mereka dengan iman yang kuat, mereka menyatakan tidak. Lalu dengan marah raja menarik mereka dan melemparkan mereka ke dalam api. Ternyata apa? Tuhan melindungi mereka. Mereka tidak terbakar satu helai pun. Satu helai pun baju yang mereka kenakan tidak terbakar. Satu helai pun rambut mereka tidak ada yang terbakar. Karena apa? Karena Tuhan melindungi mereka. Melihat hal itu, Raja Nebukadnezar akhirnya menyatakan bahwa Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang besar. Akhirnya semua orang diharuskan untuk menyembah Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu Tuhan kita. Itulah. Mungkin kalau kita jadi mereka, kita akan merasa takut ya, karena kita kan harus dilempar ke api. Tapi ternyata tidak. Makanya seperti nats kita, Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang ya atau iya, tidak atau iya, tidak gitu. Jadi mereka percaya untuk tidak mengatakan tidak. Nah, itulah ilustrasi. Nah, sekarang abang akan kasih tahu, kenapa sih bang kita harus hidup jujur gitu? Apa sih ruginya hidup jujur itu? Nah, ini ya. Ini apa untungnya hidup jujur dan apa ruginya hidup jujur? Oke. Yang pertama, apa sih manfaat hidup jujur? Manfaatnya hidup jujur. Manfaat hidup jujur yang pertama adalah hati yang tenang. Itu sudah pasti. Selalu hidup jujur, selalu berkata jujur, hati kita pasti tenang. Pasti tenang. Tidak ada kegundahan, tidak ada ketakutan, pasti hidup kita tenang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepercayaan. Mungkin buat adik-adik yang namanya kepercayaan itu nggak seberapa. Tapi nanti pada saat kalian dewasa, apalagi kalian masuk ke dalam dunia kerja, dunia pertemanan yang lebih luas, yang namanya kepercayaan itu adalah hal yang paling penting dari sebuah
hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, maupun hubungan antara anak atau antara suami istri. Kepercayaan adalah hal yang paling penting. Jadi kalau kalian hidup jujur, kepercayaanlah yang kalian dapatkan. Tapi kalau nggak jujur, nggak akan pernah kalian dipercaya. Enak gak sih rasanya dikit-dikit kita ngomong itu, karena orang tahu udah kita nggak pernah jujur, kita langsung, serius? Beneran? Gitu loh. Jangan ngomong sama dia, jangan cerita sama dia, jangan dia dikasih kerjaan karena dia orangnya nggak jujur. Itu tuh nggak enak rasanya gitu. Jadi kepercayaan itu hal yang penting yang bisa kita dapat dari hidup jujur. Jadi selalu hidup jujur supaya bisa dapat kepercayaan. Yang ketiga adalah menyenangkan Tuhan. Sudah pasti dong menyenangkan Tuhan. Karena apa? Karena kita jauh dari dosa. Hidup jujur, hidup kita jauh dari kemurkaan Allah. Hidup jujur, hidup kita jauh dari kemarahan, dari kutuk Allah. Jadi itulah yang kalian dapat. Hal-hal besar yang bisa dibilang itu hal-hal yang menyenangkan gitu. Hati yang tenang, mendapatkan kepercayaan, bisa menyenangkan Tuhan. Yang pasti kita bisa diberkati Tuhan. Itu manfaat dari hidup kita yang jujur. Lalu, apa kerugiannya kalau kita nggak jujur hidupnya? Kerugiannya banyak sekali. Yang pertama ya tadi, yang pasti kalau manfaatnya hidup hati yang tenang, ya kerugiannya hati yang tidak tenang. Itu hati yang tidak tenang. Gini, kebohongan atau ketidakjujuran itu bisa membuat ketidakjujuran lainnya. Percaya nggak? Itu pasti akan kalian alami. Saat kalian berbohong pada suatu hal, percaya atau nggak percaya, sebentar lagi kalian harus akan membuat kebohongan lainnya agar itu bisa ditutupin, agar itu tidak ketahuan. Itu yang abang bilang kenapa hati kita nggak tenang, karena kita sekalinya berbohong pasti kita akan ngerasa, aduh kapan sih ini ketahuan, aduh kalau ketahuan gimana ya. Itu yang bisa dibilang hati kita nggak tenang. Nah, supaya bisa meyakinkan lagi, ya bohong lagi gitu loh. Itu yang bikin kenapa bohong itu rugi gitu. Kalian capek-capek harus berbohong lagi, belum lagi hati kalian nggak tenang. Itu yang bisa dibilang yang nggak enaknya dari berbohong gitu. Yang kemudian yang jelas kita melanggar firman Tuhan. Itu sudah jelas banget. Di Tita ke-9 dibilang jangan mengucapkan saksi dusta. Tadi di dalam Amsal sudah dibilang bahwa hal yang tidak disukain Tuhan itu adalah berbohong itu tadi. Yang ketiga adalah yang pasti jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Walaupun adik-adik bilang itu kebohongan kecil, itu kebohongan, itu akan bikin kalian semakin malas, semakin jauh dari Tuhan, semakin malas berdoa, semakin malas baca kitab suci, makin malas ke gereja, karena yang kalian pikirkan tuh ya gimana cara berbohong gitu. Itu jadi kebiasaan yang menempel terus di adik-adik gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kebohongan kecil itu jadi hal yang biasa gitu. Itu justru bikin adik-adik itu justru melekat terus kepada adik-adik, supaya adik-adik ya tanpa sadar akan berbohong gitu. Makanya jauhkan hal-hal bohong kecil itu dari adik-adik. Yang keempat adalah sama dengan iblis. Ini yang serem juga ya, sama dengan iblis. Karena ya tadi abang bilang, hal yang dilakukan iblis agar kita jatuh dalam dosa itu berbohong. Gak pernah iblis itu datang ke kita terus dibilang, hei kamu mencuri, sekarang juga kamu mencuri, sekarang juga atau kamu saya bunuh. Gak pernah iblis seperti itu. Yang iblis lakukan adalah melakukan tipu daya, berbohong kepada kita, bilang itu baik, bilang itu enak. Ternyata kita jatuh dalam dosa. Gak pernah iblis itu dengan jelas ngomong ke kita untuk melakukan dosa. Gak pernah sama sekali. Iblis akan mengeluarkan kata-kata manis yang isinya adalah kebohongan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu. Makanya kalau iblis berbohong, kita berbohong, artinya kita sama dengan iblis, bukan sama dengan Allah. Gitu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah penghakiman Tuhan. Yang jelas. Ini adalah puncak dari semuanya adalah penghakiman Tuhan. Mungkin adik-adik berbohong sekarang, terus adik-adik nggak ngerasain akibatnya sekarang, ya oke gitu, bilang, saya berbohong biasa aja kok. Tapi ingat, ada yang namanya penghakiman Tuhan gitu. Semua dosa-dosa adik-adik, semua kebaikan adik-adik akan
adili di situ gitu. Tuhan yang akan mengadili adik-adik. Jadi jangan adik-adik pikir kecil sekarang nggak ngerasain apa-apa kok, nggak juga gitu. Nanti Tuhan yang akan melihat itu, Tuhan akan mencatat itu. Oke, gitu. Jadi pesan abang untuk adik-adik sebelum abang tutup, yang pasti jangan pernah berbohong sedikit pun. Mau itu kecil, mau itu besar, jangan pernah berbohong kepada siapapun. Karena berbohong itu bisa menjadi kebiasaan yang akan mengikuti kita terus sampai kita besar gitu. Jadi selalu hidup jujur, selalu hidup untuk menyenangkan Tuhan. Makanya adik-adik akan bisa jadi sesuatu yang besar buat Tuhan nanti. Oke adik-adik, gitu. Selamat, cukup di sini firman Tuhan hari ini. Semoga kita bisa secepatnya ketemu di gereja. Nanti kita bisa langsung mendengarkan firman Tuhan di gereja sambil kita ngobrol. Kalau gitu, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, akhirnya firman Tuhan hari ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, semoga apa yang aku bicarakan, abang bicarakan, bisa dapat diterima dengan adik-adik dengan baik, dan adik-adik dapat menjalankannya dengan baik Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh keluarga kami Tuhan, seluruh gereja kami Tuhan, agar kami bisa bergereja di gereja kami secepatnya Tuhan, dan agar kami bisa bertemu kembali dengan sukacita Tuhan. Dan ampunilah segala kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Dah. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Sekarang kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk aktivitas nih. Nah, aktivitas ini untuk kelas balita sampai dengan kelas 3 SD. Dari kertas origami. Bahannya ada kertas origami. Pertama-tama kita lipat dulu. Lalu lipat lagi. Udah dibuka lagi. Lalu kita buat ke dalam. Nah. Kalau sudah kita balik. Terus kita lipat lagi. Keluar. Nah, kalau sudah begini, kita tekan-tekan biar dia lepas. Lipat lagi keluar. Lipat lagi. Oke. Kalau sudah begini, kita buka pelan-pelan. Jadi seperti ini adik-adik. Nah ini juga udah banyak kan. Nah ini udah jadi adik-adik. Yuk adik-adik yang di rumah kita sama-sama mengucapkan aku mau hidup jujur. Adik-adik jangan lupa ya hasil karyanya divideoin lalu dikirim di grup kelas masing-masing. Oke dadah, Tuhan Yesus memberkati.
Maklum adik-adik. Nah, abang di sini buat ngasih kegiatan untuk kelas 4 SD sampai remaja. Tadi kan kita sudah dengar firman Tuhan tentang kejujuran. Udah kan? Untuk itu, abang mau ngasih kegiatan kepada adik-adik. Kegiatannya apa? Kegiatannya membuat pantun. Nah, kalau belum bisa bikin pantun, abang kasih contohnya. Yang pertama, pakai baju berwarna putih. Baju putih kesayangan putri. Jujur itu harus dilatih setiap hari. Yang kedua, kalau mau jadi anak baik, sukalah tolong menolong. Jangan ngaku anak baik kalau masih suka berkata bohong. Nah, kan? Nah, sekarang abang mau adik-adik mengerjakannya di kertas HVS, lalu difoto dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uangnya yang dikasih dari mama papa atau uang dari adik-adik sendiri. Kita angkat tangannya, lalu kita bilang 1, 2, 3, ya. Apa yang ku pegang ini adalah milik Tuhan. Sambil kita bernyanyi Ijon Adon. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hagano, Pasada Urunami, Aset Orang Gano, Senggoy dalam nami, Salakan Hatosa, Dopham Hasomanami, Tolak Abirja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
apa kabarnya? Pasti pada sehat-sehat aja kan? Gimana nih aktivitas di rumah aja? Adik-adik yang di rumah udah pada rindu belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama? Ya, kakak abang di sini juga pada rindu sekali untuk beribadah bersama adik-adik. Nah, tapi adik-adik gak boleh bersedih karena akan ada ibadah online yang setiap minggunya di-upload di channel YouTube Sekolah Minggu GKPS Cijantung. Adik-adik ikuti ibadahnya dari awal sampai akhir dan jangan lupa ikuti aktivitasnya dan dikirimkan ke grup kelasnya yang ada di WhatsApp ke grupnya masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Dengar dia panggil anak bijak, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil anak bijak, dengar dia panggil namamu. Yesus cinta anak bijak, Yesus sayang anak bijak, Yesus sangat cinta anak bijak, oh anak bijak. Halo teman-teman, nama saya Daud. Daud akan menyampaikan yel-yel. Pengikut Kristus, yes, yes, yes. Pengikut iblis, no, no, no. Terima kasih. Mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak.
jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Hafalan minggu ini adalah Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayat hafalan diambil dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Halo, nama saya Stefania Anastasia Purba dari kelas 456. Kali ini saya akan membacakan ayat hafalan dari Amsal 1 ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Sekian, terima kasih. Ayat hafalan Amsal 1 ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. 1 ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Jagalah kakimu daripada jalan mereka. Halo, nama saya Revalina Karen Purba. Saya dari kelas remaja. Saya ingin membacakan ayat hafalan yaitu Amsal 1 ayat 15. Amsal 1 ayat 15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Sekian, terima kasih.